Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita dalam keadaan yang sehat. Saya berharap kita juga dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan saya sangat senang sekali ketika terus boleh menyampaikan firman Tuhan ini buat kita, supaya kita terus disapa oleh firman Tuhan dan kita semakin mengenal Tuhan kita secara mendalam. Bacalah firman Tuhan, maka kita akan diperkenalkan secara sungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi tadi firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Dikatakan demikian. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang menyatakan, mengklaim bahwa mereka punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang maha besar, yang maha dahsyat, yang mereka sudah menerima roti dari sorga, tetapi mereka tidak menerima Yesus Kristus yang menjadi utusan, anak satu-satunya dari Bapa, yang menjadi Allah bagi kita, menjadi Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, orang yang mengenal Bapa atau orang yang menerima pengajaran dari Bapa tidak akan mungkin tidak menerima Yesus Kristus, utusan dari Allah atau anak satu-satunya dari Bapa itu sendiri. Karena tidak benar bahwa dia sudah menerima pengajaran, sudah menerima pembinaan, sudah menerima roh Bapa itu sendiri dalam kehidupannya, tetapi dia sendiri tidak menerima anak satu-satunya dari Bapa itu sendiri yang telah diutus untuk menjadi Tuhan bagi kita, yang menebus dosa-dosa kita. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, dan sebelum firman Tuhan ini memang ketika mereka selalu mengandalkan, selalu mengatakan hal-hal yang mereka sudah lakukan ketika di zaman Musa. Mereka mengenal Bapa melalui perbuatan-perbuatannya, melalui apa yang dilakukan oleh Bapa kepada mereka melalui Musa, ya, dan mereka banggakan itu seakan-akan mereka sudah melihat Bapa. Padahal tidak. Makanya Yesus berkata melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, ya, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Hanya cuma Yesus Kristus saja yang pernah melihat Bapa dan sudah melihat Bapa. Karena mereka adalah Allah, karena Yesus juga adalah anak Allah itu sendiri. Dia adalah Allah. Dan Dia adalah yang diutus oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Yesus mau katakan kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, jangan berkata bahwa engkau telah diajar oleh Bapa, padahal engkau tidak mau menerima anaknya. Saudara-saudara, ini yang mau diklaim oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ya, tentang satu kesatuannya antara Bapa dan Anak. Barang siapa menerima Bapa, maka dia akan menerima anaknya. Barang siapa yang sudah diajar oleh Bapa, maka dia akan menerima Yesus Kristus yang menjadi anak Bapa itu. Tadi dikatakan sebelumnya di ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar
dan menerima pengajaran dari Bapa datang padaku. Jadi orang-orang yang mendengar Bapa dan menerima pengajaran dari Bapa itu sendiri tidak akan mungkin menolak Yesus Kristus yang menjadi anaknya. Kalau ada orang yang mengklaim dia mengenal Bapa, maka dia juga pasti harus menerima Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Dan hari ini sebelum firman Tuhan ini, Yesus katakan kepada mereka di ayat yang ke-36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Inilah kalau orang yang tidak mengenal atau belum tinggal di dalam Bapa. Orang akan mengenal Yesus Kristus ketika dia sudah menerima pengajaran dari Bapa itu sendiri. Ini satu kesatuan. Ya, oleh karena itu makanya sama seperti itu yang ditegaskan oleh Yesus Kristus ketika kepada Filipus itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yesus, kalau orang sudah melihat Yesus, maka pasti dia juga bisa melihat Bapa itu sendiri. Barang siapa mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka dia juga akan mengenal Bapa itu jadi Tuhan bagi dia. Kalau kita lihat dari ayat 14, pasal 14 ayat yang ke-9, dari mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-10, ayat ke-9 juga, dari ayat 8 sampai 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Coba lihat ini. Baru Yesus berkata. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara-saudara, apa artinya itu? Ketika orang melihat Yesus Kristus, maka dia sudah melihat Bapa itu sendiri. Dan ketika dia menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan, maka dia juga pasti telah menerima Bapa itu menjadi Tuhan baginya. Makanya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita ini. Ya, barang siapa yang sudah menerima pengajaran dari Bapa, maka dia akan dibawa kepada Yesus Kristus. Tidak akan mungkin orang-orang yang sudah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, tetapi tidak dibawa kepada Yesus Kristus, atau tidak mampu, tidak mau menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan yang adalah anak Bapa itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita dulu merenung sebentar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah mengenal Bapa, tetapi tidak menerima Yesus Kristus, maka itu tidak benar. Itu adalah bohong. Yang intinya, saudara-saudara, kalau kita sudah menerima pengajaran dari Bapa, karena Bapa yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan memperkenalkan Yesus Kristus yang menjadi anaknya. Walaupun memang mengenal Yesus harus dibutuhkan melalui pertolongan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi orang-orang yang tidak tinggal dalam Roh Allah, Roh Kudus, maka dia tidak akan mampu untuk melihat Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ketika kita tidak melihat Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa melihat Bapa itu sendiri. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, mereka adalah satu kesatuan. Terima Yesus, maka engkau akan melihat Bapa. Menerima pengajaran dari Bapa, maka engkau akan diantarkan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu. Makanya satu kesatuan. Ketritunggalan Allah. Minggu kita adalah Minggu Tritunggal. Allah yang Esa, tapi dia dinampakkan kepada tiga pribadi. Satu esensi, satu hakikat, yaitu Allah, tapi tiga pribadi,
yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketika kita betul-betul mengenal Yesus Kristus, maka kita akan dibawa untuk mengerti, mengenal Bapa itu sendiri, dan Roh Kudus yang memberikan kita kebenaran iman di dalam hati kita untuk bisa menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan bagi kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekalipun ada begitu banyak hal yang sulit untuk kami terima, tetapi ketika Roh Allah dan kami mau dibimbing oleh Roh Allah, maka kami akan bisa menerima Yesus Kristus yang utusan dari Bapa, Anak Bapa itu satu-satunya. Ketika kami menerima pengajaran dari Bapa, maka pasti kami akan menerima atau dibawa kepada Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kami boleh memberikan pengertian, boleh memberikan iman percaya kepada kami untuk menerima Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan satu-satunya Allah bagi kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita hanya orang-orang yang benar menerima pengajaran dari Bapa, maka dia dibawa kepada Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita sudah menerima Bapa itu sendiri. Ketika kita mengenal Yesus Kristus, maka kita mengenal Bapa itu sendiri. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.